Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anas Ahmad Fauzi, MKep SPKMB selaku dosen mata kuliah keperawatan paliatif dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Suster Sunati selaku moderator dari kelompok satu yang berjudul Perawatan Paliatif pada Pasien Motor Neuron Disease atau disingkat dengan MND. Saya akan bacakan nama-nama teman-teman penyusun PPT kelompok satu yang berjudul Perawatan Paliatif pada Pasien Motor Neuron Disease. Di antaranya bagian share screen dengan Teknisa, bagian pembaca materi slide 1 sampai 2 Teh Maryuni, slide 3 sampai 4 Teh Fauzia, slide 5 sampai 6 Teh Mawar, slide 7 sampai 9 Teh Rosalia, slide 10 sampai selesai dengan Bapak Dani. Silakan untuk pembaca slide 1 sampai 2. Baik, terima kasih. Keperawatan paliatif pada pasien motor neuron disease Universitas Bani Saleh kelompok satu terdiri dari Dani Arianto, Maryuni, Rosalia, Mawar, Nisa Alia Rohmawan, Fatihatul Fauzia, dan Kak Sunarti. Apa itu motor neuron disease? Motor neuron disease atau MND merupakan kelompok penyakit neurodegeneratif yang ditandai dengan kerusakan progresif pada neuron motorik di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik berfungsi mengirimkan impuls saraf dari sistem saraf pusat ke otak, sehingga memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan. Ketika neuron motorik mengalami kerusakan, kemampuan otot untuk bergerak secara bertahap menurun hingga akhirnya terjadi kelemahan otot yang berat dan atrofi otot. Kondisi ini menyebabkan pasien mengalami keterbatasan dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berbicara, menelan, bahkan bernapas. Penyakit ini umumnya muncul pada usia dewasa, terutama antara usia 40 sampai dengan 70 tahun. Seiring dengan berkembangnya penyakit, pasien MND mengalami berbagai gejala seperti kelemahan otot progresif, kesulitan berbicara atau disatria, kesulitan menelan disfagia, gangguan pernapasan serta nyeri dan kelelahan kronis. Fakta penting, motor neurodisease termasuk penyakit yang relatif jarang, dengan angka kejadian sekitar 1-2 per 100.000 penduduk setiap tahun. Penyakit ini umumnya terjadi pada usia dewasa, terutama antara usia 40-70 tahun. Jenis yang paling sering ditemukan adalah amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Penyakit ini bersifat fatal dengan rata-rata harapan hidup sekitar 3-5 tahun setelah diagnosis. Penyebab utama kematian biasanya adalah kegagalan pernapasan akibat kelemahan otot pernapasan. Gejala utama pada MND berkembang secara bertahap dan semakin memburuk seiring waktu. Gejala utama meliputi kelemahan otot yang progresif yang awalnya mungkin hanya dirasakan pada satu bagian tubuh. Selain itu, pasien juga dapat mengalami gangguan bicara atau disartia dan kesulitan menelan atau disfagia. Gangguan pernafasan juga sering terjadi pada tahap lanjut. Tidak hanya fisik, pasien juga sering mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan ketakutan terhadap kondisi penyakitnya. Konsep dan tujuan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pengendalian gejala dan peningkatan kenyamanan pasien. Pada pasien MND, perawatan paliatif sangat penting karena penyakit ini bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, fokus utama adalah mengurangi penderitaan dan mempertahankan kualitas hidup pasien. Tujuan utama perawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, baik secara fisik maupun fisiologis. Selain itu, perawatan ini juga bertujuan untuk mengontrol gejala seperti nyeri, sesak napas, dan gangguan menelan. Perawatan paliatif juga membantu pasien dalam mempertahankan fungsi tubuh selama mungkin serta memberikan dukungan emosional dan spiritual. Hal ini penting agar pasien dapat menghadapi penyakitnya dengan lebih tenang dan bermartabat. Prinsip paliatif.
Perawatan paliatif dilakukan dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, fisiologi, sosial, dan spiritual. Selain itu, perawatan ini berpusat pada pasien dan keluarga, di mana keluarga juga dilibatkan dalam proses perawatan. Pendekatan multidisiplin juga sangat penting karena perawatan pasien MND melibatkan berbagai tenaga kesehatan, komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga juga menjadi kunci keberhasilan perawatan paliatif. Filosofi perawatan paliatif pada motor neuron disease MND, kualitas hidup, quality of life. Dalam MND, fokus tenaga medis bergeser secara radikal karena kita tahu fungsi fisik pasien akan terus menurun. Keberhasilan asuhan tidak lagi diukur dan apakah pasien bisa berjalan lagi, melainkan meminimalkan penderitaan, mengontrol gejala yang menyiksa seperti sesak napas, air liur berlebih, dan kram otot, memaksimalkan kenyamanan, memastikan pasien tetap memiliki martabat hingga akhir hayatnya, misalnya dengan memastikan mereka tetap bisa berkomunikasi meski hanya dengan gerakan mata. Perubahan paradigma from care to care. Kualitatif berupaya melawan penyakit untuk mengembalikan kondisi sehat seperti mengobati infeksi dengan antibiotik. Pada MND, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena belum ada obat yang bisa menghentikan degenerasi saraf secara total. Palliative care menerima bahwa penyakit ada namun memastikan bahwa pasien tidak menderita, karenanya kita tidak lagi fokus memerangi penyakitnya, tetapi fokus merangkul dan merawat orang yang menderita penyakit tersebut. Patofisiologi motor neuron disease. Patofisiologi motor neuron disease melibatkan kerusakan progresif pada neuron motorik atas yang berada di korteks cerebral dan neuron motorik bawah yang berada di batang otak serta sumsum tulang belakang. Kerusakan ini menyebabkan impuls saraf yang seharusnya dikirimkan ke otot tidak dapat tersampaikan dengan baik, sehingga otot mengalami kelemahan dan atrofi. Kerusakan neuron motorik yang mempengaruhi fungsi sistem pernafasan karena otot-otot yang berperan dalam proses pernafasan menjadi lemah. Pada tahap lanjut penyakit ini, pasien dapat mengalami gagal napas yang merupakan penyebab utama kematian pada penderita MND. Aspek keperawatan paliatif motor neuron disease atau MND, pengkajian komprehensif dari 4 pilar. Yang pertama, dalam perawatan paliatif MND, kita tidak hanya fokus pada fisik, tapi menggunakan pendekatan holistik. Pengkajian fisik yaitu fokus pada degenerasi fungsi motorik. Kunci poinnya, kelemahan atau atrofi otot, gangguan mobilitas disfagia atau sulit menelan, disatria, sulit berbicara, hingga gagal nafas. Pengkajian psikologis yaitu menilai adanya distres emosional. Kunci poinnya kecemasan dan depresi akibat kehilangan kontrol tubuh secara progresif. Pengkajian sosial yaitu menilai sistem pendukung atau support system. Kunci poinnya beban pengasuh atau caregiver burden, kondisi ekonomi dan isolasi sosial. Pengkajian spiritual yaitu menemukan makna di tengah keterbatasan. Kunci poinnya harapan hidup, keyakinan, dan kedamaian batin dalam menghadapi fase terminal. Diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI dari hasil pengkajian, diagnosa yang paling sering muncul pada pasien MND adalah yang pertama gangguan mobilitas fisik atau prioritas awal, yang kedua gangguan menelan atau risiko aspirasi, yang ketiga pola napas tidak efektif atau kondisi kritis atau terminal, yang keempat nyeri kronis atau akibat kekakuan otot pada posisi statis, yang kelima ansietas dan ketidakberdayaan atau dengan aspek psikososial. Perencanaan dan implementasi strategi dari Psiki. Intervensi kita bertujuan untuk kualitas hidup atau quality of life, bukan lagi penyembuhan atau kuratif. Intervensi utamanya manajemen nyeri. Tindakan nyata dari perawat adalah bukan hanya obat, tetapi juga pengaturan posisi atau comforting dan teknik relaksasi. Dari manajemen napas, yaitu pemantauan saturasi, bantuan oksigenasi, dan menjaga kenyamanan jalan nafas. Manajemen nutrisi di sini memodifikasi tekstur makanan, lunak atau cair, untuk mencegah terjadi tersedak atau aspirasi.
Untuk dukungan psikologis, tindakan nyata perawatnya yaitu menjadi pendengar aktif bagi pasien dan caregiver untuk mengurangi rasa takut. Hasil evaluasinya atau continuous care-nya, evaluasi pada MND bukan berarti pasien harus sembuh, melainkan evaluasi kenyamanan, apakah nyeri terkontrol atau tidak, evaluasi martabat, apakah kebutuhan dasar dan spiritual pasien terpenuhi dengan layak atau tidak, evaluasi adaptif, apakah keluarga mampu mendampingi pasien di fase ini atau tidak. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan pasien. Kesimpulannya, asuhan keperawatan paliatif pada pasien motor neuron disease merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pengelolaan gejala, dukungan psikologi, sosial, dan spiritual. Perawatan ini dilakukan secara holistik dengan melibatkan tim multidisiplin serta menggunakan proses keperawatan yang sistematis, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif karena mereka berinteraksi secara langsung dengan pasien dan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep perawatan paliatif sangat diperlukan agar perawat dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien motor neuron disease. Sekian penyajian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membacakan presentasi kita hari ini. Kiranya dengan presentasi ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Terima kasih terkhusus untuk dosen kita, Bapak Anas Ahmad Fauzi, MKEP SP LKMB, sekiranya berkenan menambahkan atau memberikan wawasan kita. Ada beberapa kata dari kami, perawatan pada pasien paliatif bukan hanya tentang tindakan medis saja, melainkan tentang pentingnya kehadiran, rasa empati, dan menjadi martabat untuk pasien di akhir kehidupannya. Setiap kunjungan adalah kesempatan untuk memberikan kenyamanan, baik hanya bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga yang mendampingi. Dari saya pribadi, sebagai moderator, apabila ada salah kata, selama berjalan presentasi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.